Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu kembali pada pertemuan keempat ini secara pembelajaran daring. Silahkan untuk memulai pembelajaran dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 5 ya, mengenai sampaikan dariku walau satu ayat. Nah, di sini ada PowerPoint yang saya buat, silahkan untuk dibaca. Sudah saya kasih materinya di Google Classroom. Dan saya akan menjelaskan beberapa poin-poinnya saja mengenai khutbah Jumat, kemudian tablek dan juga dakwah. Yang pertama adalah mengenai khutbah Jumat. Nah, di sini ada pengertiannya secara bahasa dan juga secara istilah. Jadi, pengertian khutbah Jumat secara bahasa itu adalah pidato atau juga ceramah. Kemudian secara istilah, khutbah Jumat adalah kegiatan berdakwah atau mengajak orang lain untuk meningkatkan takwa dan memberikan nasihat atau ceramah tentang agama Islam ketika sholat Jumat. Jadi khutbah Jumat itu dilakukan pada hari Jumat dan dia itu berisi mengenai ceramah tentang agama Islam. Kemudian lanjut pada syaratnya khutbah. Nah, syarat khutbah di sini ada 6. Yang pertama adalah khotib harus berdiri. Jadi ketika khutbah, khotib harus berdiri. Siapa khotib itu? Khotib adalah orang yang khutbah. Kemudian selanjutnya disampaikan waktu masuk zuhur. Yang ketiga, khotib duduk di antara dua khutbah. Suara harus jelas, khotib harus suci dari hadas dan najis, dan yang keenam, tertib. Kemudian mengenai rukun khutbah, itu ada 6 juga. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalimat syahadat gimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua, mengucapkan pujian pada Allah. Itu bisa berupa kalimat hamid ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian sholawat. Terus berwasiat. Berwasiat ini nanti akan berisi tentang ajaran agama Islam yang bertujuan untuk mengajak orang lain atau mengajak para jamaah khutbah untuk berbuat kebaikan mengenai dalam ajaran agama Islam. Kemudian yang kelima, melantunkan ayat Al-Quran. Dan yang terakhir, berdoa pada khutbah yang kedua. Lanjut pada sunnah khutbah. Nah, ini sunnah khutbah ada banyak ya. Ada berapa ini? Banyak. Di antaranya khotib berdiri di mimbar. Kemudian khotib salam. Terus duduk di kursi mimbar sesudah salam pada waktu adzan. Kemudian menyampaikan dengan suara lantang. Membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk baina khutbatain. Ini baina khutbatain ini artinya di antara dua khutbah. Jadi membaca surat Al-Ikhlas di antara dua khutbah itu hukumnya sunnah. Al-Ikhlas yang gimana? Ya qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian menertibkan 3 rukun khutbah. 3 rukun khutbah yang dimaksud apa di sini? Ada pujian, sholawat dan juga berwasiat. Jadi jangan dibulak-balik, urut ya, harus tertib dan juga urut. Ya. Untuk tata cara khutbah itu sudah ada di LKS ya. Bisa dibaca. Yaitu apa? Yang pertama, khotib masuk masjid. Ini sudah jelas. Kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum. Kemudian duduk di atas mimbar mendengarkan kumandang adzan. Yang keempat, khotib berdiri dan memulai khutbah dengan suara yang jelas dan juga lantang. Kemudian membaca rukun khutbah. Kemudian khotib berdiri untuk khutbah yang kedua.
Kemudian yang terakhir, setelah berdoa, khotib turun sambil mendengarkan iqomah, kemudian mengimami sholat Jumat. Sudah jelas ya mengenai khutbah. Sebenarnya ini gampang, apalagi untuk yang laki-laki, karena untuk yang laki-laki kan setiap Jumat pasti mengalami juga. Untuk yang perempuan kalau belum terlalu paham, bisa tanya sama yang laki-laki ya. Kemudian bab yang kedua adalah tabligh. Pengertian secara bahasa, tabligh adalah menyampaikan. Secara istilah, menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia yang dilakukan para mubaligh. Jadi orang yang bertabligh atau orang yang menyampaikan itu disebut mubaligh. Tabligh itu berasal dari bahasa Arab. Apa? Baligho, yubalighu, tabligon. Artinya menyampaikan. Kemudian tata cara tabligh ini hampir sama ya dengan dakwah. Nanti kita bahas di belakang. Sama dengan dakwah, hampir sama. Kemudian yang terakhir mengenai dakwah. Dakwah berasal dari bahasa Arab. Da'a yada'u da'watan. Dari fi'il madhi apa ya? Fa'ala. Yang artinya menyeru. Nah, mengajak dan menyeru manusia untuk berbuat baik dan meninggalkan keburukan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian lanjut pada metode dakwah, itu ada 3, yaitu yang pertama hikmah, mau'idhah, dan juga mujadalah billati hi ahsan. Nah, metode yang pertama hikmah itu apa? Metode penyampaian dakwah yang terlebih dahulu mengetahui sasaran dakwahnya dengan penyampaian yang tegas dalam membedakan antara hak dengan yang batil. Jadi metode hikmah itu menggunakan metode atau cara langsung gitu. Penyampaian dakwah itu terlebih dahulu mengetahui sasaran dakwahnya itu. Kita itu sasarannya kemana? Siapa yang akan kita dakwahi gitu. Dan ini tentang hikmah. Hikmah itu kayak seperti jadi pembahasannya itu antara baik dengan yang buruk. Dan nanti secara hikmah itu kayak seperti secara apa ya? Tujuan akhir. Misal kalau kita mendapatkan cobaan itu kan buruk bagi kita, tapi semua yang terjadi itu pasti ada hikmahnya gitu ya. Kemudian metode al-mu'aidah. Al-mau'idhah itu mengenai nasihat. Jadi dakwahnya melalui mau'idhah, nasihat. Berisi tentang nasihat-nasihat atau pepatah-pepatah atau suatu ajakan terhadap orang lain. Kemudian metode mujadalah billati hi ahsan. Ini adalah berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan pendapat secara baik. Jadi metode ini lebih pada komunikasi ya, komunikasi antar pendakwah dan juga audien. Jadi saling tukar pendapat, saling tukar pengalaman. Isinya tetap pada agama Islam, tetapi hanya metodenya yang beda-beda. Kemudian karakter dakwah. Karakter dakwah ini ada banyak ya. Wasatoniyah, salafiyah, alamiyah, suriyah, jihadiyah, samaliyah, wakiyah, robbaniyah, ijabiyah, dan akhlakiyah. Nah, yang pertama adalah wasatoniyah. Wasatoniyah yaitu adalah dakwah yang dilakukan dengan tengah-tengah. Jadi dakwah itu dilakukan secara tengah-tengah gitu. Kita itu kalau mau dakwah itu jangan hanya mengambil dari satu sisi. Kita harus tahu siapa yang akan kita dakwahi, terus apa materi yang akan kita ambil. Nah, sehingga kita itu bisa mengambil yang tengah-tengah gitu. Karena setiap orang kan punya keyakinan masing-masing, punya ulama, punya pendirian masing-masing gitu. Jadi kalau kita mau dakwah itu harus mengambil yang porsi tengah, yang pasti tidak melenceng dari ajaran agama. Kemudian salafiyah,
yaitu menjaga keaslian pemahaman. Jadi walaupun kita itu berdakwah secara tengah-tengah, secara mengambil pendapat dari ulama satu, ulama yang satu lagi dari madhab Syafi'i misalnya, atau dari madhab Hanafi, itu sama aja, tetapi kita juga harus tetap menjaga keaslian pemahaman gitu. Kita nggak boleh mengotak-atiknya gitu. Kemudian alamiah, yaitu dakwah yang bersifat universal, artinya dia itu umum gitu. Umum, universal itu bisa dipikir juga secara logika, nggak melenceng dari ajaran Al-Quran dan hadis yang asli. Kemudian Suriah, yaitu dakwah Islam yang berprinsip pada musyawarah. Jadi walaupun kita itu berdakwah, kita yang menyampaikan itu, kita juga harus bisa meminta pendapat terhadap orang lain. Kita bisa meminta diskusi pendapat dari audien, kita bisa bermusyawarah. Jadi tidak hanya satu pemahaman saja gitu. Kemudian jihadiyah, yaitu memerangi orang yang melawan. Ya jelas ya ini, kalau dakwah kita itu ditentang dan pertentangannya orang itu salah, ya kita harus melawan gitu. Kemudian samaliyah, berdakwah secara menyeluruh. Jadi kalau kita itu mau dakwah, itu jangan setengah-setengah. Kalau mau menyampaikan suatu nasihat, suatu isi dari ajaran agama Islam, itu ya jangan hanya sepotong-potong. Jadi harus langsung menyeluruh semuanya, dan juga jangan hanya ke satu orang, ke banyak orang, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian waqiyah, dakwah Islam bersifat realistis. Jadi isi daripada dakwah kita itu harus realistis itu artinya nyata, jadi gak hanya fiksi belaka. Rabbaniyah, dakwah Islam bersumber pada Al-Quran dan hadis. Sudah jelas ya, gak boleh mengambil sumber dari yang sumber-sumber tidak jelas, seperti misalnya kita mengambil dari Mbah Google. Itu jangan langsung percaya, karena Google itu juga bisa menyesatkan. Kemudian ijabiyah, yaitu dakwah memandang positif terhadap alam manusia dan kehidupan. Jadi kalau kita berdakwah itu jangan sampai kita itu melenceng dari keadaan yang sebenarnya. Misalnya mengenai alam, manusia dan kehidupan, itu harus sejalur gitu, sejajar dengan apa yang terjadi dengan keadaan sekarang. Kemudian yang terakhir akhlakiyah, yaitu dakwah yang penuh dengan kebenaran. Sudah benar, jelas ya bahwasanya dakwah terus benar, harus punya referensi yang jelas gitu. Kita mau ikut pendapatnya itu dari ulama siapa, dari pendapatnya madhab siapa, dari buku yang mana, dari kitab yang mana, itu harus jelas. Tujuan berdakwah itu ada banyak, bisa dibaca juga di LKS, yang intinya bahwa keseluruhannya mulai dari khotbah, tabligh, dakwah, itu tujuannya ya kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan melalui apa yang kita sampaikan. Dan juga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian materi yang saya sampaikan, sedikit penjelasan saya ya. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk bertanya, bisa di kolom komentar atau bisa juga langsung di Google Classroom. Jangan lupa absen, jangan lupa dikerjakan tugasnya, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Mungkin cukup sekian. Bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.